Heho Pop gengs! Sejak lama, Indonesia dan Rusia menjalin hubungan yang erat. Mereka berbagi kesamaan sebagai musuh bersama dalam imperialisme Barat. Keduanya memiliki komitmen yang kuat terhadap anti-kolonialisme dan gerakan non-blok. Hubungan ini terwujud dalam kemitraan yang saling menguntungkan. Hubungan Indonesia dan Rusia sebenarnya sudah terekam sejak lama dan setiap masa memiliki warna yang beragam. Pada zaman kolonial, ketika Indonesia masih dikenal sebagai Batavia, keberadaannya mulai menarik perhatian Rusia pada paruh kedua abad ke-17. Hubungan keduanya didasarkan pada hubungan ekonomi dan perdagangan antara Kekaisaran Rusia dan Belanda yang menjadikan Indonesia sebagai wilayah kolonial Belanda sejak tahun 1602. Kerjasama antara Indonesia dan Rusia berkembang pesat melalui jalur laut. Kapal perang Rusia sering singgah di pulau-pulau Jawa dan Sumatera saat perjalanan menuju Vladivostok. Nah, untuk memperkuat ikatan ini, pada tahun 1885, didirikanlah konsulat Rusia tidak tetap di Batavia. Dan pada tahun 1894, dengan usulan dari Kementerian Kelautan Rusia, konsulat tersebut ditingkatkan menjadi konsulat tetap dengan Modestovich Bakunin sebagai konsul pertama dan terakhir pada saat itu. Dari pengalamannya tinggal dan menjabat sebagai konsulat selama 5 tahun di Jawa, Bakunin menuliskan sebuah buku dalam bahasa Rusia berjudul Tropical Holland, Java and Other Islands tentang Pulau Jawa dan imperialisme Belanda di Nusantara. Melalui perdagangan maritim, Rusia mengekspor minyak bumi dan peralatan pabrik ke Indonesia. Sementara Indonesia mengimpor produk-produk perkebunan seperti kopi, teh, tembakau, kopra, rempah-rempah, juga timah. Namun pada tahun 1899, status konsulat Rusia di Batavia kembali berubah menjadi tidak tetap dan akhirnya ditutup pada tahun 1913. Lalu nih, hubungan Indonesia-Rusia berlanjut ke masa Uni Soviet dan menjadi puncak kemesraan dari hubungan kedua negara ini. Ditandai dengan pengakuan resmi dari Uni Soviet pada tahun 1950 terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, serta mengekspresikan keinginan untuk menjalin hubungan diplomatik. Delegasi Indonesia mengunjungi Moskow pada tahun 1950 untuk melakukan perundingan yang menghasilkan kesepakatan untuk saling membuka kedutaan besar dan dukungan Uni Soviet terhadap keanggotaan Indonesia di PBB. Pada tahun 1956, Presiden Soekarno melakukan kunjungan ke Moskow yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Indonesia dan Uni Soviet. Dikisahkan, saat Soekarno berniat berkunjung dan sholat di Masjid Biru, pasukan Soviet tidak mengizinkan dan memintanya untuk sholat di hotel. Permintaan itu ia iakan. Tapi sebelum pulang ke tanah air, Bung Karno meminta kepada pemimpin Uni Soviet kala itu, Nikita Khrushchev, untuk mengembalikan fungsi masjid. Khrushchev pun memenuhi permintaannya. Menara-menara Masjid Biru pun kembali menggemakan suara azan. Saat kunjungan itu pula, Bung Karno terkesima dengan arsitektur megah dari The Grand Arena of the Central Lenin Stadium yang kini telah menjadi Stadion Luzhniki yang berkapasitas 100.000 penonton. Yang kemudian menginspirasi Bung Karno membangun Stadion GBK saat menjadi tuan rumah Asian Games 1962. Pada tahun 1960, Indonesia menandatangani kontrak pengadaan peralatan militer dari Uni Soviet yang memperkuat angkatan bersenjata Indonesia. Kerjasama ini memberikan kontribusi penting dalam penyelesaian masalah Irian Barat melalui jalur diplomasi. Kemesraan Uni Soviet Indonesia pada masa Soekarno terjadi karena adanya kesamaan ide antara pemerintahan Bung Karno dan Uni Soviet, di mana mereka sama-sama menentang imperialisme Barat dan kolonialisme. Pandangan Bung Karno sudah jelas. Dalam sebuah pidatonya yang terkenal, ia berteriak, "Inggris kita linggis, Amerika kita setrika, Malaysia kita ganyang." Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Sekian, saudara-saudara.
Tahun 1961, Indonesia dan beberapa negara menginisiasi membentuk gerakan non-blok, organisasi internasional yang diikuti oleh negara-negara yang menganggap dirinya tidak berafiliasi pada kekuatan besar apapun di dunia. Untuk merespon Perang Dingin yang melibatkan dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan Eropa melawan Uni Soviet, Cina, dan Sekutu. Soekarno salah satu yang tidak ingin masuk ke dalam dua blok karena tidak ingin Indonesia dimanfaatkan oleh kedua kekuatan itu. Tapi di lain pihak masih menjaga komunikasi dengan kedua kubu, khususnya Uni Soviet. Terbukti, di tahun yang sama Bung Karno diundang ke Moskow oleh Nikita Khrushchev. Tapi Bung Karno meminta syarat, yaitu Khrushchev harus menemukan makam seorang perawi hadits Nabi Muhammad SAW yang bernama Imam Bukhari. Awalnya pemimpin Uni Soviet itu gagal, hingga akhirnya ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari jejak sampai ke Samarkand. Makam pun ditemukan tapi tidak terawat. Lalu diperintahkan kepada anak buahnya untuk memugar makam itu. Pada 7 November tahun 1963, Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Persahabatan pun diresmikan sebagai bagian dari pengembangan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada tahun 1961. Dipimpin langsung oleh insinyur Rusia. Peresmian ini juga bertepatan dengan peringatan 46 tahun Revolusi Oktober, peristiwa yang menumbangkan Kekaisaran Rusia dan berdirinya Uni Soviet. Tahun 1964, Tugu Tani yang juga disebut Patung Pahlawan ini terletak di dekat stasiun Gambir, Jakarta. Dibuat oleh pematung asal Rusia, yaitu Matvei Manizer dan Osip Manizer sebagai hadiah dari pemerintah Uni Soviet atas persahabatannya dengan Indonesia. Yang dikirim lewat laut. Juga sebagai hadiah memperingati Irian Barat menjadi wilayah administrasi NKRI. Bahkan landmark terkenal seperti Monas dan Stadion Gelora Bung Karno tak lepas dari andil teknis dan bantuan dana Rusia kala itu. Karena kedekatan keduanya, banyak isu berkembang tentang bagaimana Amerika selalu ingin menjauhkan kedua besti ini. Termasuk isu jatuhnya Orde Lama, isu kudeta terhadap pemerintahan Bung Karno, hingga isu tentang peristiwa 30 September yang dianggap sebagai bagian dari rencana Amerika mengacaukan situasi politik Indonesia. Walaupun pada awal Orde Baru, hubungan antara Indonesia dan Uni Soviet tidak seintensif masa awal tahun 1960-an akibat kebijakan anti-komunisme yang diambil oleh pemerintahan Soeharto setelah peristiwa 30 September 1965. Dan Soeharto lebih condong pro kepada blok Barat. Belum lagi isu-isu yang kusebutkan tadi bahwa Soeharto ini adalah antek-antek Barat yang disisipkan tanpa sengaja. Itu isu. Namun hubungan diplomatik tetap berlanjut secara malu-malu. Pada tahun 1989, Presiden Soeharto melakukan kunjungan ke Moskow yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan mengenai dasar-dasar hubungan persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dan di era Rusia modern, usai Uni Soviet bubar, hubungan dan kerjasama antara keduanya kembali terjalin mesra. Terjadi pertemuan intensif antara pemimpin kedua negara dan para pejabat pemerintahan tinggi. Sejak tahun 2000, tercatat telah terjadi 13 kali pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia dan Rusia. Hubungan ini melibatkan tidak hanya tingkat pemerintahan, tetapi juga tingkat legislatif, yudikatif, pelaku usaha, media, dan masyarakat luas. Putin sendiri telah bertemu dengan 4 presiden Indonesia dari Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo. Apalagi kedua negara sama-sama anggota G20. Kemesraan yang tidak cepat berakhir ini kembali diwarnai dengan saling tukar monumen. 11 Maret 2021, Indonesia meresmikan patung kosmonot Uni Soviet Yuri Gagarin di Jakarta, memperingati 70 tahun hubungan persahabatan dari Rusia-Indonesia. 10 Juni 2023, Indonesia mengumumkan akan membangun patung Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, di Taman Seni Museum Moskwa sebagai tanggapan atas dibukanya patung kosmonot Uni Soviet Yuri Gagarin di Jakarta tadi. Ya, Indonesia dan Rusia adalah sahabat lama yang pernah renggang seperti persahabatan lainnya. Tapi ada ikatan yang tidak pernah luntur.
bagaimana kedua negara memiliki kesamaan di sejumlah isu dan intrik global. Hal ini juga didukung oleh sikap Indonesia yang sedari dulu tidak begitu tegas berada di pihak mana, membuatnya bisa berdiri dimanapun negara diuntungkan.